Oke, jumpa lagi dengan saya April. Kali ini sama rekan saya Mbak siapa? Rima, Mbak Rima sebagai apa? produk konsultan akreditasi kok. Produk konsultan dari akreditasi Cloud. Berarti, oke, kita bahas lagi deh seperti biasa tentang akreditasi Cloud. Kali ini temanya adalah ISK, Instrumen Suplemen Konversi. Nah, langsung deh pertanyaan pertama. Mbak Rima, apa sih ISK itu dan manfaatnya untuk kampus seperti apa atau kegunaannya? Oke, ISK, Instrumen Suplemen Konversi. Jadi ini adalah suplemen tambahan atau instrumen tambahan akreditasi yang gunanya untuk mengkonversi peringkat akreditasi yang lama ke peringkat akreditasi yang baru. Nah, yang lama ini menggunakan instrumen 7 standar, kalau yang baru menggunakan instrumen IAPT 3.0 dan IAPS-nya 4.0 gitu, Mbak April. Oke, berarti tujuannya untuk mengkonversikan dari hasil yang lama ke hasil yang baru. Ya udah, berarti diceritakan dulu predikat hasil yang lama seperti apa dan hasil yang baru seperti apa dan apakah memang ada mappingnya? Oke, jadi kalau hasil yang lama, peringkat yang lama akreditasi itu kan ada A, B, C, dan tidak terakreditasi. Yang baru ada unggul, baik sekali, dan baik, dan tidak terakreditasi. Nah, untuk mappingannya itu A nanti bisa dikonversi ke unggul, B ke baik sekali, dan C ke baik, seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, sebaiknya kita tanya tahapannya seperti apa ini ISK? Oke, jadi yang pertama tentunya perguruan tinggi atau program studi mengisikan dokumen-dokumen atau instrumennya itu untuk dikirimkan ke Ban PT. Nah, setelah Ban PT menerima, tim asesor akan melakukan asesmen terhadap instrumen-instrumen yang sudah diisi. Kalau sudah, barulah nanti dari tim asesor akan menyerahkannya ke tim validatornya Ban PT. Nah, setelah itu barulah nanti perguruan tinggi atau program studi mendapatkan hasil. Apakah hasilnya ini nanti konversi peringkatnya diterima ataukah tidak. Oke, berarti prosesnya hampir sama ya dengan reakreditasi seperti biasanya. Ada validator, ada asesornya ya. Nah, kalau hampir sama, apa yang membedakan antara ISK dengan pengajuan akreditasi dengan instrumen terbaru? Nah, tentunya dari pengisian instrumennya Mbak April. Karena berbeda. Kalau kita mengisikan atau mengajukan akreditasi biasa gitu ya, itu kan perlu 9 kriteria untuk disubmit. Tapi khusus ISK ini hanya perlu beberapa kriteria saja gitu. Untuk perguruan tinggi kalau tidak salah ada 3 kriteria gitu ya. Kalau yang program studi ada 5 kriterianya. Ada 5. Semua berlaku untuk jenjang yang sama. Kalau yang program studi? Beda-beda perjenjangnya. Oke, karena kalau untuk ISK program studi berbeda-beda jenjangnya, mereka juga berbeda-beda kriterianya. Kita hanya bahas untuk yang perguruan tinggi aja. Tadi 3 kriterianya apa saja Mbak Rima? Oke, yang pertama itu ada dosen tetap dan dosen tidak tetap tentunya gitu. Yang kedua tentang sistem penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi, mulai dari siklusnya, kemudian mekanismenya seperti apa gitu. Terus ada juga pelampuan SN Dikti, gimana apakah indikatornya terpenuhi atau belum, seperti itu. Dan juga ada kepuasan pengguna lulusan. 4 dong, tadi katanya 3. Bentar, gini, kan 3 ya Mbak April ya. 3 ini dibagi atas dosen, sistem penjaminan mutu, dan publikasi ilmiah dosen. Nah, sistem penjaminan mutu ini dibagi-bagi lagi menjadi banyak sub-subnya, seperti itu. Oh, sub-subnya seperti yang dijelaskan tadi ya. Oke, nanti akan lebih jelas dengan gambar yang kami berikan. Nah, lanjut deh. Tadi sudah dijelaskan tahapannya seperti apa, kemudian instrumennya seperti apa. Nah, berikutnya ada pertanyaan nih. Apakah setiap kampus itu wajib mengajukan ISK atau tidak dan kapan itu? Oke, jadi wajib atau tidaknya itu tergantung dari kampus atau program studi masing-masing yang memiliki predikat yang lama gitu. Misalkan ingin lulusannya nanti diakreditasi atau di ijazahnya itu tertulis akreditasi yang baru, nah itu boleh nanti bisa diajukan untuk ISK-nya ini Mbak April. Oke, berarti tergantung dari kebijakan dari perguruan tinggi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, nah tadi itu misal ya, saya perguruan tinggi sudah mendapatkan akreditasi B nih, kemudian saya mengajukan ISK, ada kemungkinan nggak saya dapatnya itu bukan baik sekali, tapi bisa jadi turun gitu, menjadi baik, gimana?
Nah, karena ini judulnya konversi, berarti harus setara atau sama gitu ya Mbak April ya. Jadi tidak memungkinkan kalau misalkan seperti itu, harus turun atau naik. Sehingga hasilnya itu adalah diterima atau tidak konversinya. Oke, jadi ISK ini hasilnya hanya diterima atau ditolak. Nah, kalau ditolak tentunya ada alasan mengapa ditolaknya. Nah, bisa jadi kan perguruan tinggi kayak semacam, oh saya kok merasa hasil itu kurang sesuai. Bolehkah dari perguruan tinggi mengajukan banding nih ke Ban PT? Kalau hasilnya bisa nggak diajukan seperti apa lagi? Oke, jadi kalau dari hasilnya udah keluar, sebenarnya perguruan tinggi masih punya hak gitu ya, hak untuk mengajukan keberatan. Nah, atas hasil yang udah di floor gitu ya, atau diberikan ke ke perguruan tingginya masing-masing kayak gitu. Boleh mengajukan keberatan, lalu Ban PT akan melakukan kajian ulang terhadap hasilnya tadi. Oke, berarti prosesnya tadi kampus mengajukan ISK, hasilnya diterima atau ditolak. Kalau ditolak masih ada kesempatan untuk mengajukan keberatan. Nah, dari keberatan itu nanti ada hasil finalnya, diterima atau ditolak. Iya, betul sekali. Oke deh, nice. Nah, banyak nih kampus yang pengen tahu atau belum tahu mungkin ya format ISK itu seperti apa. Apakah formatnya ISK, instrumen yang terbaru atau mensimulasikan seperti apa itu ISK ada di produknya Mbak Rima? Untuk proses yang ada di akreditasi Cloud itu pengisiannya hampir sama dengan pengisian pengajuan akreditasi IAPS atau IAPT. Tetapi yang membedakan adalah di sini terkait butir-butir atau tabel yang diisikan, karena akan lebih singkat dan tidak selengkap dengan pengisian IAPT atau IAPS. Kemudian untuk hasilnya itu juga nanti asesor internal perlu melakukan penilaiannya gitu, seperti penilaian pengajuan akreditasi biasa, tetapi yang membedakan di sini adalah hasil rekapnya, karena rekapnya nanti hasilnya itu berupa terpenuhi atau tidak terpenuhi dari akreditasi yang saat ini ada dengan konversi yang akan dilakukan. Nah, yang terakhir deh, kampus sudah dapat hasil, nih, berarti sudah dapat nilai predikat yang terbaru. Berarti kampus sudah tidak perlu ngapain lagi. Karena kan kita tahu aturannya Ban PT yang sekarang kan katanya tidak ada lagi proses 5 tahun sekali untuk mengajukan ulang. Nah, seperti apa keadaannya? Iya. Nah, kalau yang ISK ini tetap ya Mbak April, ada namanya pemantauan evaluasi dari peringkat akreditasi. Seperti itu. Nanti Ban PT akan tetap melakukan pemantauan itu gitu. Nah, pemantauan itu dilakukan memang sebelum akreditasinya nanti habis masa berlakunya gitu ya. Kalau tidak salah itu 6 bulan sebelumnya gitu. Nah, jadi memang tetap Mbak April, bukan langsung oh ya udah dapat akreditasi nih. Ya udah berarti selesai dong kayak gitu kan, nunggu habis ya udah, karena kan otomatis diperpanjang. Ternyata tidak seperti itu, akan ada pemantauan. Nanti akan ditindaklanjuti dari hasil pemantauan itu oleh Ban PT apakah nanti pemantauan tahap-tahapnya itu udah lolos atau tidak, karena ada 3 tahap. Oh, ada 3 tahap. Ada 3 tahap, biasanya disebut apa tuh? Disebutnya itu IPEPA. IPEPA. Oke, sekian untuk ISK. Next video kita akan bahas lebih lanjut tentang IPEPA. Bagaimana sih mempertahankan akreditasinya yang sekarang ya? Apa saja instrumennya, bagaimana tahapannya di video selanjutnya. Untuk mendapatkan info-info terbaru yang sudah jelas ya, nanti kita akan bahas tentang IPEPA. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tentunya nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih, bye-bye. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.